Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama aku Rati. Aku hanya the only bee, I think. So, kali ini aku pengen sharing sama kalian tentang pengalaman aku releasing tentang sampah-sampah masa lalu guys. Jadi kayak sama ini aku itu banyak yang kayak bilang aku itu, kalau misalnya mungkin kalian pernah ngikutin aku atau mungkin kalian ikutin follow aku di IG sebelumnya, aku tipe orang yang kayak seneng-seneng, kayak ada apa aja kayak seneng gitu. Terus aku tuh seneng ngedance gitu, dan itu merupakan salah satu cara aku untuk ngerilis kind of stress atau kayak pikiran, karena kita manusia pasti tuh banyak banget pikiran-pikiran yang berisik di dalam pikiran kita. Anggap aja kayak sampai kita sebut itu namanya overthinking ya. Kita tuh si overthinker. Nah, sejatinya adalah setiap manusia itu kayak gitu, karena emang kita itu hidup dan membiarkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita berbisik kepada kita, dan kita percaya itu adalah benar. Karena sejatinya adalah sebenarnya tidak ada benar dan tidak ada salah, hanya ada suatu kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah suatu keberadaan yang emang sudah apa adanya. So, aku pengen berbagi sama kalian tentang apa yang udah aku beberapa tahun lalui dan apa yang aku lakuin. Jadi semua itu bermula dari aku ngerasa aku adalah si overthinker yang itu si introvert banget, dan apapun masalahnya gue akan pikirin sendiri, gue stres sendiri, sampai gue itu GERD, gue sampai pernah ada infeksi hati, empedu. Nah, itu semua itu akibat dari stres guys. Nah, buat kalian pada pengidap GERD, please, salah satu cara untuk nyembuhinnya itu cuma kalian rilis. Kalian tahu kalau itu cuma karena kalian itu ada menyimpan suatu kayak stressful moment itu mengendap di body kalian guys. Jadi ketika kalian sadar itu kalian cuma karena stres dan karena pikiran, itu GERD itu akan absolutely hilang guys. Itu bener-bener pasti akan hilang. Karena aku tuh dulu sampai pernah setahun berapa kali aku sampai ke rumah sakit, sampai mau di endoskopi. Aku ngomong sama dokter, aku nggak mau, aku takut banget, aku nggak mau. Akhirnya aku sadar, ketika sadar itu emang aku pikiran, akhirnya aku rilis itu dalam saat itu hilang. Itu obat tuh nggak berguna guys, seriously. GERD itu obat tuh nggak berguna, karena GERD itu adalah gimana kalian bisa ngerilisin stres kalian. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, jadi si overthinker ini yang gue sebut adalah aku, kemudian menjalani beberapa experience dalam kehidupannya. Nah, si overthinker ini akan menarik sesuatu hal yang senada atau sefrekuensi sama pikirannya. So, gue itu juga pernah, kalian tau gak sih, kalian pernah dengar gak sih Abraham Hicks? Nah, sebenarnya itu tuh ada beberapa yang youtuber, gue bilangnya youtuber ya, yang karena emang gue tuh seneng mencari informasi spiritual itu di YouTube. Gue suka ngedengerin dari tahun 2020 gue tuh udah mulai mencari tentang arti cinta yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Terus kemudian gimana
cara kita itu align with God source power. I mean like gimana sih kita bisa align sama maunya Allah atau maunya Tuhan, apapun kepercayaan kita gitu. Nah, dari itu aku tuh dari Robert Zing, itu pertama kali aku temuin Robert Zing. Terus aku perjalanan aku mulai manifestasi, aku banyak banget belajar dari situ. Kemudian aku akhirnya ketemu Abraham Hicks. Nah itu tuh lebih powerful lagi karena dia tuh udah sampai ke beingness. Jadi aku itu nggak ada gitu. Kita itu, tubuh ini tuh cuma tempel diri kita gitu. Kayak jiwa lo itu yang milikin Tuhan, penguasa lo gitu. Jadi apapun yang ada di depan mata lo itu cuma apa yang tampak muncul aja gitu. Kayak experience itu yang diizinkan sama Tuhan untuk lo jalanin gitu. Tapi semua itu juga hanya sementara. Emang bener, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu emang semuanya cuma sementara. Apapun yang kita miliki semua itu cuma titipan. Sejatinya emang kita tuh nggak pernah punya apa-apa, tapi kita hanya seakan-akan apapun yang kita punya saat ini tuh emang itu ada kelimpahan yang emang sudah ada. Itu yang emang kasarnya itu dijaminkan, yang Allah jaminkan atau Tuhan jaminkan sama kita itu istilahnya digaranti lah sama Allah. Kita sebenarnya kita hidup di dunia ini itu kita pasti akan dicukupi segala macam. That's true gitu. Gila, kayak gue bisa ngomong kayak gini. Sebenarnya ini tuh kayak self reminder juga gak sih, kayak gue cerita sama kalian, tapi itu buat diri gue biar gue menyadari banget apa yang udah dilaluin. So selain itu akhirnya dari segala macam aku udah ketemu si Abraham Hicks ya kan. Sampai di situ Abraham Hicks itu sebenarnya mengajarkan untuk mungkin dengan istilah meditate. Dengan meditate itu bukan hanya lo duduk meditasi, tapi gimana caranya lo bisa mengosongkan pikiran lo dengan semua keberisikan pikiran lo mengamati dan lo nggak menjudge, dan lo biarin diri lo itu align sama yang maha kuasa. Sebenarnya itu intinya tuh kayak gitu. Dan istilah meditate itu nggak lo dapatkan cuma dari meditasi. Dengan melakukan hal-hal yang lo suka ataupun yang bikin lo tune to yourself, itu juga meditate guys gitu. Nah seiring dengan waktu gue jarang tuh meditasi ya kan. Terus dengan kerja yang benar-benar cukup intens, dan gue termasuk orang yang kayak workaholic. Jadi ada apapun masalah hidup gue, itu kerjaan gue itu tuh kayak nomor satu, karena gue tuh emang komit apapun masalah yang gue alamin gitu, yang harus gue tetap jaga itu pekerjaan gue. Karena istilah gini, apapun di dunia ini mungkin bisa mengkhianati lo gitu, kayak pasangan bisa mengkhianati lo, tapi menurut gue satu hal yang gak pernah bisa mengkhianati lo itu, gak bisa mengkhianati, adalah kerja keras lo sendiri. Jadi mungkin gue tune in to that perspective. Jadi gue benar-benar kerja keras, gue belajar dari kerjaan itu, ada challengingnya, gue taklukin gitu. Ternyata gue bisa ya, ternyata gue bisa ini ya, gue bisa itu ya, gue bisa ini ya. Gue dikasih kesempatan buat belajar dan berkembang di kerjaan ini, dan I'm so happy and grateful. Dan suatu ketika gue menarik gue nge-track ya bahasanya, gue nge-track hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu gue. Nah sejak itu gue tuh kayak ngerasa down yang pasti, tapi gue karena gue orang yang introvert, terus gue nggak bisa berbagi hal itu sama orang lain gitu, karena bagi gue
masalah gue nggak mau ngebeban orang lain kayak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu metode releasing, itu namanya Sedulur Method. Nah, mulai dari situ gue banyak belajar lagi, gue banyak nonton video-videonya. Kalau kita itu sebenarnya itu hanya ada beingness, semua itu sudah kesempurnaan, semuanya itu sudah keberlimpahan, dan intinya adalah gak ada bener dan salah sih gitu. Apapun yang terjadi di luar sana ya itu cuma perspektif doang gitu, dan gak apapun yang kita sebut kesalahan itu cuma loncatan kita untuk transformasi next levelnya gitu. Itu kayak what gitu. Sedangkan kita itu manusia yang kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita tuh pasti menjudge diri kita habis-habisan. Kita pasti nyalahin diri kita habis-habisan, entah kita nyalahin diri kita atau bahkan kita nyalahin orang lain, sehingga itu menjadi sampah batin dan beban buat diri kita sendiri. Nah, ternyata aku baru sadar banyak bagasi emosi dulu yang pernah aku simpan dari pengalaman hidup yang beberapa tahun lalu gitu. Dan itu tuh menarik hal-hal kurang baik yang datang lagi di pengalaman hidup aku kemarin gitu. Jadi kayak pelan-pelan aku mulai releasing, alhamdulillah. Kayak apa ya, bahagia banget guys gitu. Kayak gue nggak nyangka gue tuh kayak gini. Ternyata tuh kita tuh pengalaman hidup kita itu membuat kita tuh menjadi di suatu titik kayak kita tuh kadang kita tuh menyalahkan diri kita tuh kurang forgiveness sama diri kita sendiri, kita tuh terlalu keras sama diri kita gitu. Kadang kita ngerasa kita nggak berharga, kadang kita ngerasa kita nggak pantas, kadang kita malah berasa kita itu berbangga. Kita tuh harus rilis itu semua. Bahkan sebuah kebaikan pun yang ada harus kita rilis gitu. Karena dengan tidak kita rilisin itu, kita tuh hold to them. Jadi itu yang membuat ekspektasi kita itu, jika suatu saat itu terjadi dan tidak sesuai ekspektasi kita, itu yang akan membuat kita tuh sakit hati. Wow. Oke. Aku nggak tahu harus berkata apa lagi, tapi aku bersyukur banget aku bisa share hal ini. Next kita bakal coba releasing bareng-bareng dengan cara yang aku pelajarin dari coach. Love you all. Aku berharap kalian suatu saat bisa sampai di level kalian tuh mengerti kalau tidak ada itu namanya kata salah, tidak ada kata benar, dan yang ada hanya beingness, keberadaan. Semua itu sudah berlimpah, semua itu sudah seapa adanya, dan kita tidak hidup di dalam masa lalu dan masa depan, tapi kita hidup di saat ini untuk menikmati seapa adanya saat ini. Terima kasih semuanya. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Tahun baru ini semoga ini adalah video pertama aku untuk berbagi pengalaman aku tentang releasing aku, dan aku insyaallah akan berbagi gains aku sama aku releasing. Jadi setiap hari aku akan konsisten releasing. Kita di sini bisa berbagi gain kita. Yes. Oke. Jadi jangan berpikir kalau gain yang kita terima itu adalah untuk apa kita berbangga-bangga, enggak. Itu menjadi kayak gain itu tuh kita tuh itu merupakan suatu energi guys. Kayak kita tuh happy nih, aku happy, aku berbagi sama kalian tentang pengalaman aku, dan
mungkin satu di antara kalian itu untuk kalian itu bermanfaat buat kalian gitu. Jadi semua itu bermula dari intentionnya guys. Kita berbagi gain itu buat untuk pamer, bukan buat sombong, tetapi hanya seapa adanya kita menunjukkan rasa syukur kita, dan energi itu menular guys. Energi itu menular guys. Yuk kita sama-sama releasing sebentar yuk. Oke. Bisa nggak saat ini kamu stop dulu? Kamu stop dulu untuk segala pikiran, segala kegiatan, apapun pikiran-pikiran yang berbisik di pikiran kamu. Oke. Kali ini tentang rasa apa yang kamu pikirkan tentang tahun baru. Tahun baru. Apakah itu memunculkan rasa yang tidak mengenakan pada kamu, atau rasa beban, atau rasa keraguan? Jika hal itu hadir, izinkan dan terima hal itu. Izinkan perasaan itu hadir dan kamu menyambut perasaan itu. Oke. Bisa nggak kamu melepaskan perasaan itu? Kamu biarkan dia menguap seperti dicurah buang asap. Boleh gak kamu lepasin itu? Boleh gak kamu biarin dia pergi? Sekarang gimana perasaannya? Apakah lebih lapang? Atau lebih lega? Jika masih ada sisa-sisa tentang perasaan hal itu, coba sambut lagi. Hadirkan rasa atau emosi itu. Boleh nggak berpegangan pada hal itu? Boleh nggak? Bisa nggak melepaskan hal itu? Biarkan dia menguap dan terurai hingga habis rasa sesak itu. Coba cek lagi, apakah masih ada sisa atau sensasi tubuh yang tidak mengenakan tentang tahun baru itu. Jika sudah merasa lebih baik, coba berikan rasa cinta yang kuat pada diri kalian. Berikan cinta lagi pada diri kalian. Peluk diri kalian. Lembutlah pada diri kalian.
terimalah diri kalian. Gimana? Rasa lebih baik kan? Oke guys, sekian sesi releasing kita mengenai resolusi tahun baru kita. Karena terkadang tahun baru itu menciptakan suatu kayak beban, kayak memberikan kayak lebih ke beban sih ya gitu, kayak karena dengan ada tahun baru, tahun ini atau tahun yang kemarin kita melewati banyak hal, terus kita ada kayak responsibility untuk membuat tahun 2005 ini lebih baik atau tahun depan itu lebih baik. So kita lepaskan itu. Oke, semua sudah seadanya, semua sudah keberlimpahan, semua sudah oneness. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam semua. Semoga kebahagiaan selalu bersama kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.